Ya, bagi teman-teman yang baru gabung ya, diperiksa dulu teman-teman, siapa tahu emiten teman-teman sudah dibahas dan siapa tahu emiten teman-teman ada yang cocok ya. Dari mulai nomor satu teman sini ya, bagian satu nih ya, ada IHSG-nya, bagian 2, bagian 3, terus ada beberapa emiten yang menghitung harga wajarnya, PTBA, ERA, dan lain sebagainya. Sampai terakhir nomor 10 teman-teman ya. Silahkan diperiksa, siapa tahu emiten teman-teman yang mau ditulis di kolom komentar itu sudah dibahas. Ingat ya, silahkan teman-teman dipelajari dulu. Dan kepada teman-teman yang senantiasa support di channel ini, terima kasih ya. Ada ya dari Bro Putu ya, dari update back katanya nanti kita bahas untuk back untuk RI-nya ya. Ada Nine juga mau raise isu ya. Dari Bro User ya, menyimak berkah dan kesel amin ya. Dari Bro User juga hadir, semangat 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 ya, harus semangat bro ya. Makasih bro ya selama ini support di channel ini ya. Terus dari MH Neko Sony ya 3751, terima kasih sama-sama. Dari Bro User juga sama-sama menyimak, sehat dan berkah selalu. Makasih ya bro ya. Dari Bro User juga masih nih, berkah dan sehat selalu, libur masih semangat sharing. Mantap, terima kasih sama-sama ya bro ya. Saya ingin ada kebermanfaatan teman-teman. Mengisi hari-hari, walaupun tidak liburan sama keluarga, hanya di rumah aja juga sama liburan teman-teman ya. Kumpul sama keluarga menjadi kebermanfaatan buat teman-teman sekalian. Dari Bro Alfisah 3126, naik naik haji gitu, sama cyber. Naik haji sama cyber. Baik, nanti kita bahas ya teman-teman. Kalau yang sudah di love begini berarti sudah saya baca dan saya sudah dikonfirmasi. Nah, yang bagi yang belum dikasih tanda love berarti masih belum saya list teman-teman ya. Nanti setelah saya kasih tanda love langsung masuk ke list sini ya. Seperti itu ya dari Bro Sutarno ya, Chandra menyimak, terima kasih Bro ya. Dari Bro Andi juga untuk membahas saham base, nanti kita bahas juga. Dari CP Medar Bentang Pawarang nih, salam sehat, izin menyimak, berkah ilmu, berkah usia, nak lapang rezeki. Nah, amin. Saya pun demikian ya kepada teman Bro Medar Bentang Pawarang bersama keluarga, mudah-mudahan berkah selalu dilambangkan rezekinya juga buat keluarganya. Baik. Oke teman-teman, seperti itu ya untuk semuanya. Pokoknya saya doakan dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga. Bagi teman-teman yang telah memberikan support tank juga terima kasih. Mudah-mudahan support tank teman-teman dikalikan 10 kali lipat dan dikembalikan lagi kepada teman-teman. Baik, kita langsung. Ada Bino teman-teman ya. Ini Bino teman kita. Ini di sini bukan untuk rekomendasi teman-teman ya. Semua emiten ini adalah punya teman-teman kita ya. Kita bahas di sini bareng-bareng. Mungkin teman-teman di rumah juga sudah menganalisa. Nah, kita di sini analisa bareng teman-teman ya. Kalau ada komentar silahkan aja ditambahkan teman-teman ya. Untuk Bino, semua target penurunan sudah dilewati, 1, 2, nah 3-nya belum nih teman-teman ya. Ini target kenaikan sudah dilewati, 1, 2, nah ini tanda kenaikan yang di angka 184-nya kan belum teman-teman ya. Nah, dia meninggalkan jejak kenaikan lagi di angka 178. Posisi sekarang itu lagi posisi downtrend. Kemarin sempat naik dikit ya, EMA 10 di bawah sedang menuju ke atas. Lumayan teman-teman, dari 120 ke angka berapa nih? 125 ya. Mungkin bisa 2 tik atau 3 tik lah teman-teman. Tapi setelah itu langsung dibablaskan kembali ya. Nah, ini tanda kenaikan sudah dibikin sama si bandarnya 125 teman-teman ya. Baik, kita cek untuk Bino ini posisi dulu ya. Bino posisinya di mana? Coba lihat. Ya, Bino posisinya sedikit lagi menuju harga murahnya. Nah, untuk 1 tahunan juga sedikit lagi menyentuh harga supportnya teman-teman ya. Supportnya saya sudah bikin ya di sini. Nih, supportnya di angka 105 itu tanda penurunan ya. Di bawahnya ada nggak ada teman-teman. Berarti kalau sudah lepas daripada harga penurunan ini, dia cenderung akan mencari penurunan terbarunya. Oke, teman-teman, seperti itu ya. Nah, ini posisinya itu lagi posisi di bawah, lagi downtrend ya, perhatikan nih. EMA 10 sudah mulai berada di atas candle lagi ya. Hati-hati, ini posisi downtrend. Tapi tanda-tanda kenaikan sudah dibikin sama dia ya di sini di angka 125 ataupun di angka 170, 178 sama di angka 182. Nah, ini target terdekatnya ke sini dulu deh, 125 dulu, tapi sekarang dalam posisi downtrend dulu ya. Ini posisi downtrend dulu ya teman-teman yang nyangkut.
ataupun mau baru masuk, santai aja dulu. Upayakan nanti ketika mau masuk MA10 ini yang biru sama maaf, yang biru sama yang kuningnya sudah di bawah candle ya. Seperti ini kan masih merapat sama candle teman-teman. Kalau ini sudah nanti ini kan masih di atas candle nih. Kita gedein dikit. Nah ini sudah bikin gap ya di 117-nya juga tanda-tanda kenaikan, tapi biarin aja dulu karena sedikit. Nah ini tanda-tanda kenaikan sudah dibikin di sini nih sama dia nih. Ya, di angka 128. Kita geser ke atas sedikit ini. Nah ini 128 tanda kenaikan dia teman-teman. Karena sekarang posisinya lagi downtrend, teman-teman lebih baik teman-teman santai aja dulu ya, santai aja dulu. Nanti ketika MA10 di bawah karena lagi menuju ke atas, ya mau menuju ke atas, itu saatnya masuk. Mudah-mudahan sih dikasih ke harga 106 untuk menjemput PR-nya ya. Nanti kalau PR sudah kejemput mungkin akan melakukan perjalanan lagi menuju PR-PR kenaikannya. Mudah-mudahan seperti itu ya. Target jangan jauh-jauh teman-teman. 200 juga boleh, terlalu ke sini nih, ke angka 150 juga boleh. Ini emiten yang diturunkan naik, turunkan lalu di up. Nah, berarti baru bikin satu siklus teman-teman. Kalau pengen dikuasain sama bandar, dia harus bikin dua siklus ya. Yang satu siklus di sini, nanti turun, nanti bikin siklus lagi. Nah, baru ini udah murni itu milik bandar. Ini 64 lebih pada 50, PR lebih pada 50 berarti sudah milik bandar. Kita cek. Untuk PR rasio sekarang Bino, ini Bino ya. Kalau emiten-emiten yang seperti ini kadang-kadang ada kejutan teman-teman, tiba-tiba naik aja gitu ya. Nah ini untuk bandar lokalnya masih cenderung jualan ya. Koren sudah mulai ngambil ya sejak lama nih. 11 Desember sudah ngambil terus aja nggak ada pembuangan, terus ada pengambilan lagi semenjak dia pengambilan belum pernah menyentuh harga terbawahnya lagi untuk penjualannya. Jadi dia terus ngambil walaupun ada pembuangan ya sedikit aja, kebanyakan ngambilnya. Perhatikan smart money teman-teman ya. Kalau smart money sudah mulai masuk, terjadi kelonjakan yang bagus, maka tunggu aja smart money yang sudah mulai tinggi-tinggi. Ya minimal di sini teman-teman. Kalau sudah masuk smart money tinggi di area-area sini, di angka 19 mungkin itu teman-teman akan terjadi kenaikan lagi ya. Karena setiap smart money ada, teman perhatikan ya, setiap money istilahnya tinggi, dia ada kenaikan ya. Makanya tunggulah smart money sampai dia benar-benar tinggi teman-teman ya. Atau mungkin baru masuk di beberapa kali lah teman-teman ya. Tapi upayakan masuknya itu ketika MA10 di bawah sana menuju ke atas teman-teman ya. Itu mungkin kalau itu cara saya untuk mengambil sebuah emiten ya. Tapi sekarang posisinya lagi posisi turun, kenapa? Karena bandar lokal lagi jualan dulu ya. Lebih baik teman-teman bersabar untuk menunggu, walaupun average nunggu aja, sabar ya. Soalnya di sini domestiknya masih dikuasain sama teman-teman kita, tapi sebagian daripada teman kita ada bagian dari smart money. Di sini ya sudah mulai ngumpul, tinggal nunggu yang paling tingginya aja selama 2 atau 3 hari. Jadi di sini ada kenaikan. Nah, kenaikan pertama harus bisa melewati 128 nih. Dia punya kejutan kendal panjang teman-teman ya. Ini ada kejutan dia kendal arah teman-teman ya. Oke, teman-teman untuk sementara itu ya. Untuk Bino mau lihat PR rasionya berapa sekarang? PR rasionya berapa sekarang? Minus 5. Wow, minus 5 teman-teman. Secara LK kurang baik, tapi secara bandar sudah dikuasain sama bandar. Ada sedikit bandar foreign lah teman-teman. Oke teman-teman, untuk Bino seperti itu ya. Jadi masih posisi penurunan dari seorang bandar lokalnya. Hati-hati aja, bisa mencapai ke 106 karena ini tanda penurunan ada di sini. Terus posisinya lagi downtrend. Ya, mudah-mudahan sih ditahan teman, tidak jauh-jauh dari 106 ya. Karena 106 adalah merupakan penurunan terendahnya selama tahun 2023. Habis 2023 mudah-mudahan bisa di-up kembali ya. Bulan apa ini teman? Oktoberan ya, bulan Oktoberan. Oke, Bino sudah, kita lanjut ke emiten apa? Gula nyangkut di 326. Gula. Gula nyangkut di 326. 326 di mana 326? 326 di sini ya. 326 masih sedikit, teman. 326 masih jalur uptrendnya, teman-teman santai aja ya. Nah, ini tanda-tanda kenaikan di angka berapa nih? 322, teman-teman. Pengambil di sini ya. Enggak apa-apa, teman-teman, di situ masih aman. Selagi dia turun ke level 296 masih aman ya. Kecuali kalau sudah bablas ya bisa ke bawah lagi gitu kan. Kita cek gula posisinya di mana. Cek gula nih. Takutnya gulanya tinggi. Nah, ini emiten yang milik bandar. Perhatikan milik bandar. 342 adalah milik bandar, teman-teman ya.
Kita cek gula di sini untuk rasionya, mudah-mudahan di angka lebih daripada 100 teman-teman ya. Untuk rasionya itu akan lebih baik lagi. Udah fix itu milik bandar ya teman-teman, milik bandar ini teman-teman ya. Sudah dipastikan ini milik bandar, yang penting LK-nya keluar aja sebenarnya teman-teman ya. Walaupun negatif tapi yang penting keluar. 69,9 menurun, tapi secara P rasio rata-ratanya di angka 342 ya, itu cenderung milik bandar. Biarin aja teman-teman kalau milik bandar, yang di atas-atas ini nih biasa bisa kejemput. Upayakan nanti teman-teman kalau ada yang nyangkut di atas ya, ataupun di angka 600-an, average aja teman-teman mungkin di angka 470-an ya. Di sini kan kalau 470 bisa ada kenaikan ke angka 514 ataupun ke angka 653-nya. Ini milik bandar teman-teman ya. Ini juga sudah mulai upaya uptrend ya. Bandar Forex sudah mulai masuk di sini nih. Di tanggal 7 Mei kita tag tanggal 7 Mei siapa yang masuk bandar Forex-nya. Ada CC teman-teman masuk, kita netkan. Ya kita grosskan CC. CC masuk 4.000, jual 343, masih banyak barangnya. Nah, masih banyak barang teman aja. Artinya biasanya kalau bandar CC itu suka ngambil barang, maaf harga dan jualan. Nah, mudah-mudahan bisa sampai ke angka 342 dulu deh ya. Targetnya di sini teman-teman. Nah, ya di angka 378, di angka 500 adalah targetnya. Ini milik bandar teman-teman, santai aja kalau milik bandar. Karena kebiasaan bandar itu adalah ingin ngambil harga di bawah. Nah, seperti itu teman-teman. Perhatikan di bandar lokal tuh ngambil terus ada pembuangan wajar ya, terus ada pengambilan lagi. Jadi si bandar lokal sudah ngambil sejak lama, ada pembuang ketika ada kenaikan ada pembuangan. Ini tanda-tanda kenaikan 340 di angka 330 dan 326 masih bisa kejemput ya. Ini juga ada tanda kenaikan di angka 320, 322. Kita perlu hati-hati ya kalau sudah jebol 284 bisa ke bawah lagi, bisa ke area 2268, 270 ya di situ ya. Itu aman ya, posisi aman ya. Ya, dia posisi apa namanya? Posisi supportnya, tapi yang termurahnya itu di angka 2205. Kalau bandar penghantar ke 205 ya bisa aja teman-teman ya. Ini Purnya sudah ngambil bandar si Smart Money kemarin numpuk banyak, terjadi kenaikan ya dari level 284 ke angka 328, berarti lumayan teman-teman itu ya. Kalau ini milik bandar maka targetnya pun agak tinggi teman-teman ya. Ke sini aja 3492 ke angka 669. Cuman ini belum yang tertinggi, belum terjemput lagi. Makanya saya kasih standar di sini teman-teman di angka 514 aja sudah cukup ya. Karena kecenderungan untuk di angka sekarang itu di angka 4 atau enggak 500 lah masih cocok buat di up nih. Saya namanya saya itu menargetkan ke angka 500 saja. Ya teman-teman, sudah mulai bagus ya, secara EMA juga sudah mulai bagus, penguatan sudah ada, produk pada foreign juga sudah ada si Cece. Biasanya Cece itu ngambil barang, maaf harga dan jualan, mudah-mudahan terjadi seperti itu. Oke, kita lanjut, ada PYFA ya. Ini PYFA mau baru pada ngambil apa sudah punya dari bawah, apa tidak mau ngejemputan teman-teman ya. PYFA sudah di harga mahalnya, hati-hati teman-teman ya. Sudah di harga mahalnya, kalau teman-teman ngambil sekarang harus teman-teman harus yang namanya planningnya harus ditentukan ya. Nah ini tanda kenaikan sudah ditembus ya. Ini nanti sebagai bukti sejarah aja bahwa saya sudah ngebahas di sini. Maka akan saya tulis tercapai. Sini ya tercapai di sini. Pas banget di sini. Di angka 06 ya. 06 05 25. Kenapa suka saya tulis biar ini pernah dibahas tanggal sekian gitu teman-teman ya. Enggak apa namanya. Bukan buat apa-apa. Target selanjutnya ada di angka sini teman-teman. Nah, di angka 240 bagi yang nyangkut teman-teman di angka 284 tanda-tanda target kenaikannya, dan di angka terakhir di angka 348 teman-teman. Kosong kan kesononya ya. Nah, posisi sekarang lagi uptrend. Perhatikan MA20 lagi menuju ke atas, MA10 pun demikian. Nah, ini ada tanda-tanda kenaikan di sini teman-teman. Di hari kemarin tanda-tanda kenaikan di angka 208. Itu adalah tanda-tanda kenaikan. Sebab sini kan sudah ditembus. Nah, ya tanda kenaikan hanya di angka 240 ya. Terus bandar foreign bagaimana? Bandar foreign cenderung dia jualan terus ngambil lagi. Perhatikan ini. Per hari kemarin tanggal 9 dia si foreign sudah ngambil ya. Ada BK teman-teman yang ngambil. Bandar lokal bagaimana? Bandar lokal cenderung kemarin 3 hari ngambil, 2 hari buangan. Jadi masih ada barangnya walaupun sedikit. Ya, posisi uptrend target selanjutnya ada di angka 238 ya. Cuman ini hati-hati, posisi teman-teman sudah posisi di harga tengah, artinya sudah cenderung mahal. Ya, sudah cenderung mahal, tapi ini adalah
Kayaknya milik ini ya, ini 10.41 PYFA ya, PYFA. Kita cek untuk PE rasio sekarang di harga sekarang berapa? PE rasio sekarang minus ya. Untuk kuartal satunya belum keluar. Ini sudah minus. Hutangnya berapa hutangnya? 3 hutangnya dari berapa sih? 3,7 bus. Hati-hati teman-teman hutangnya. Hati-hati ya hutangnya udah gede teman-teman ini. Bayangin aja nih equity-nya 1,040. 1 triliun lah ya. Hutangnya 3 triliun, 3,8 berarti sudah 1 lebih. Hati-hati ya. Hati untuk hutangnya ya secara fundamental. Tapi secara isian sih sudah mulai bagus, soalnya si Banarponen juga sudah mengambil, terus dia ada buangan, terus ada penjualan ada penjualan, terus ada pengambilan lagi ya. Mudah-mudahan bisa sampai target sini dulu deh di 242 ya. Untuk 340 bisa sampai mana 340? Agak tinggi dikit ya di sini. Nah, ya 340 ya. Tapi jangan jauh-jauh lah teman-teman ya, di sini aja lah nih, di angka 284 ya. Ya hati-hati ini sudah mulai mahal teman-teman ya, emiten ini sudah mulai mahal. Secara valuasi sudah mulai mahal karena apa? Sudah lepas daripada harga tengahnya. Tapi teman-teman kalau yang mempunyai di bawah ikutin aja MA20-nya ya. Ikutin MA20-nya. Kalau MA20 masih menuju ke atas, tapi lihat juga si MA10-nya ya. Kalau sudah mulai dead cross hati-hati aja. Ini tinggal menerobos MA200 aja jadi uptrend kembali, makanya saya pikir ke angka 242 masih bisa lah teman-teman up ya. Apalagi didukung sama si CC sudah mulai masuk, Smart Money juga sudah mulai masuk. Tapi tetap kalau teman-teman beli di harga sekarang, teman-teman harus melakukan planning. Jangan all in ya, jangan all in. Kalau yang punya di bawah mah lanjutin aja teman-teman, soalnya sudah mulai uptrendnya udah bagus. Dengan nyeruduk aja dengan 212-nya bisa sampai ke target 238 ataupun di bawahnya. Nah, hati-hati kalau dia tidak bisa nembus ini teman-teman 240 ya. Cenderung dia akan dibawa ke bawah lagi ya. Nah, mudah-mudahan pas dibawa koreksinya itu madak di MA 200 ya, mudah-mudahan seperti itu ya. Smart Money sudah mulai masuk, udah bagus ya. Lanjut sekarang LT. Kita lihat dulu LT di sini. LT, Mr. Bakri. LT posisi LT ya. Kita lihat di lukisan market makernya Mr. Bakri. Nah, LT itu teman-teman apa namanya? Foreign akumulasi tumben di saham FCA ya. Kita cek dulu deh. FCA kelas berapa ya? Nah, berapa ini? Tanggal 5 Mei. Tumben-tumbenan ini foreign. YU teman-teman. Si YU nih yang ngambil nih. Ya udah kalau diambil sama foreign mah si pada Polaka juga akumulasi ini bisa up teman-teman ya. LT LT kelas 1 doang teman-teman. Kalau kelas 1 mah cenderung aman lah teman-teman ya. Belum dikasih tanda. LT posisi aman, posisi lesi bandar lokalnya sudah mulai ngambil ya. Tapi untuk foreign dia sudah ngambil sejak lama. Nah, jadi ini lagi di akumulasi sama foreign teman-teman. Tinggal teman-teman bersabar aja ya. Karena si bandar foreign sempat ngambil di tanggal 2 Januari. Nah, dia paling bagusnya itu di tanggal 18 Maret teman-teman nih. Ngambil, ini juga ngambil. Dan tumen-tumenan si foreign mau ngambil, tapi ini cenderung si BK sih ngambil ya teman-teman. BK juga bagus teman-teman, BK itu bagus teman-teman ya. 18 Maret. 18 Maret mana nih? Nah, si EU sudah ngambil sedikit ya, cuma 761 juta aja. Tidak sampai 1 miliar ya. Oke, teman-teman ya. Jadi si YU ya terus-terusan ngambil. Ini udah jualan belum? Nah, tanpa jualan berarti dia ngambil tanpa jualan. Buat apa duit sebanyak ini, teman-teman? Hanya untuk dipajang aja. Itu aja sebenarnya intinya, teman-teman ya. Jadi ini si LT lagi diakumulasi sama foreign luar biasa ya. Foreign kadang-kadang juga gampang, tapi di sini YU yang mengambil bagus teman-teman. Terlepas dari situasi apapun ya.
ada berita apapun yang terdeteksi sama saya itu di lukisan market maker itu ada pengambilan dari seorang foreign dan sudah lama. Nah, ini kemarin bandar lokalnya melengkung jualan. Nah, sudah ngambil lagi ya bandar lokalnya. Kita cek bandar lokalnya sejak tanggal 2 hari kan. 2 hari kan. Maret, Bro. Mei tanggal 9. Kita cek untuk domestik. Ada DX teman-teman ya sudah DX bagus teman-teman. 8-nya masih DX sama GR, DX sama GR bagus teman-teman ya. Nah, mudah-mudahan sudah diambil lagi sama bandar lokal, bandar foreign terus akumulasi. Mudah-mudahan ini bebas daripada FCA. Yang penting kalau saya sendiri teman-teman ya, yang penting kalau saham-saham FCA yang di bawah 50 itu bebas dari FCA aja dulu deh gitu kan. Kenapa? Untuk gampang nanti teman-teman jualannya mau dihajar kiri juga enak kalau sudah 50-51 kan kalau istilahnya kalau 50-51 teman-teman tinggal hajar kiri sudah dapat dananya gitu ya kan. Kalau untuk penjualan dan tidak usah ngantri kalau di harga FCA walaupun di bawah ya teman-teman tetap harus ngantri gitu kan. Siapa cepat dia dapat kalau di FCA kelas 1 ya. Oke teman-teman secara apa namanya FCA juga masih posisi aman ya. FCA-nya hanya di FCA kelas 1 aja. Kita cek untuk keuangannya. Ini PE ratio-nya berapa ini? 0. Udah nggak bisa dihitung dong nama teman-teman ini. Syariah, pemantauan khusus, notasi khusus tuh teman-teman ya. Kita cek untuk statistiknya. Sudah melaporkan keuangan dari untung 10 miliar ke rugi 30 miliar. Tapi ini revenue bagus, jadi si marketing berjalan dengan baik, cuman pengeluaran aja lebih banyak. Ini PRS-nya minus teman-teman ya. Jadi teman-teman, karena di sini juga tidak ada untuk PR rasionya, grafik ini milik bandar dan sekarang CEO sudah akumulasi. Pertanda baik, tunggu aja kalau teman-teman ingin keluar di angka 50-51 aja gitu ya. Ya teman-teman nanti bisa dihajar 50-nya. Tapi kalau teman-teman suka ya, kalau teman-teman suka gitu, kalau teman-teman suka dengan emiten-emiten FCA ya silahkan aja sih, tidak ada yang melarang teman-teman ya. Cuman ya saya sarankan agar ada kalanya gampang ketika ngejual, ada kalanya gampang ketika nggak membeli teman-teman untuk FCA itu ya. Karena kan menurut harga keseimbangan teman-teman ya. Kalau di harga normal kan tinggal hajar kanan hajar kiri aja gitu kan. Lebih mudah. Oke teman-teman untuk LT bagus ya pungutan daripada bandar forennya dan bandar lokal pun sudah mulai ngambil lagi. Oke teman-teman. Mungkin segitu dulu ya teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk emiten teman-teman. Nanti kita akan sambung lagi di video berikutnya. Sekian dan terima kasih. Ciao.